Gila sih, Manchester United lagi nyiapin bersih-bersih besar. Demi satu transfer yang bisa bikin geger Eropa. Jadi gini bro, MU lagi serius banget ngerancang strategi buat bursa transfer musim panas nanti, dan ini bukan sekadar belanja biasa. Mereka bahkan siap jual beberapa pemain demi satu target utama. Yap, ini bukan rebuild kecil-kecilan, ini revolusi skuad. Dan suara ini digerakin sama sosok penting di balik layar, yaitu Sir Jim Ratcliffe yang pengen ngerombak total komposisi tim. Nah, target utama MU kali ini juga nggak main-main. Mereka lagi ngincer gelandang muda dari Nottingham Forest, yaitu Elliot Anderson. Tapi masalahnya, harga pemain ini tembus 100 juta. Gokil kan? Itu sekitar 2,2 triliun. Jadi jelas, MU harus putar otak biar transfer ini bisa kejadian tanpa bikin keuangan klub kacau. Makanya strategi jual pemain jadi kunci utama. MU harus tetap patuh sama aturan finansial liga soal profit dan sustainability. Intinya, mereka nggak bisa asal beli tanpa jual. Jadi kalau mau dapetin Anderson, ya harus ada korban yang dilepas dulu. Dan yang masuk daftar jual? Wah, ini yang bikin fans kaget. Beberapa nama besar bahkan udah masuk list buat dilepas. Bayangin aja, Marcus Rashford dan Rasmus Højlund dikabarkan bisa dijual permanen. Padahal dua pemain ini sempat jadi andalan. MU berharap bisa dapat minimal 60 juta dari mereka berdua. Lumayan banget buat nambah dana transfer. Nggak cuman itu, ada juga Manuel Ugarte dan Joshua Zirkzee yang siap dilepas. Tapi kabarnya, mereka mungkin harus dijual di bawah harga beli. Artinya, MU siap rugi demi ngebangun ulang tim. Ini sih bener-bener all in. Di posisi kiper Andre Onana juga nggak eman. Dia masuk daftar jual dengan harga minimal 19 juta. Angka ini penting banget supaya MU nggak kena masalah finansial. Jadi bukan cuma soal performa, tapi juga soal angka di laporan keuangan. Yang lebih mengejutkan lagi, ada 3 pemain yang kemungkinan cabut gratis alias free transfer. Tyrell Malaysia, Jadon Sancho, dan Casemiro. Walaupun nggak dapat uang transfer, MU tetap untung karena bisa ngurangin beban gaji besar. Lumayan banget buat napas keuangan klub. Balik lagi ke target utama, Elliot Anderson. Dia dianggap cocok banget buat jadi penerus Casemiro di lini tengah. Masih muda, energik, dan punya potensi besar. MU pengen investasi jangka panjang, bukan cuma solusi instan. Tapi jalan MU nggak bakal mulus. Soalnya rival sekota mereka, Manchester City, juga ngincer pemain yang sama. Apalagi kalau Rodri cabut, City pasti bakal langsung gas buat dapetin Anderson. Jadi ini bakal jadi perang transfer yang panas. Selain Anderson, MU juga punya backup plan. Ada nama-nama kayak Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, dan Joao Gomez. Tapi tetap aja, fokus utama mereka masih satu, Anderson. Kayak cinta pertama, susah pindah ke lain hati. Nah, ada satu faktor penting yang bakal nentuin semua rencana ini. Liga Champions. MU lagi ngejar tiket ke kompetisi elit Eropa itu. Dan kabar baiknya mereka lagi di posisi 3 klasemen Premier League. Peluang lolos? Lumayan besar. Kalau MU berhasil masuk Liga Champions, pemasukan klub bakal naik drastis. Dari hak siar, sponsor, sampai bonus kompetisi. Semua bakal bantu mereka belanja pemain baru. Jadi bisa dibilang tiket UCL ini adalah kunci emas buat masa depan MU. Di tengah semua drama transfer ini, satu pemain tetap jadi andalan, Bruno Fernandes. Walaupun usianya udah 31 tahun, performanya masih gacor banget. Gol, assist, kontribusi, semuanya masih konsisten. Captain material banget. Tapi justru disinilah dilemanya. MU mulai mikir soal penerus jangka panjang buat Bruno. Salah satu nama yang muncul adalah Matheus Fernandes dari West Ham United. Kalau West Ham degradasi, harga pemain ini bisa lebih murah. Kesempatan emas. Yang bikin makin panas, MU ternyata juga mempertimbangkan untuk jual Bruno Fernandes. Gila nggak tuh? Padahal dia kapten dan pemain terbaik tim saat ini. Tapi ya balik lagi, ini soal strategi jangka panjang. Beberapa klub besar udah siap ngintai situasi ini. Mulai dari Paris Saint-Germain, Bayern Munich, sampai klub-klub kaya dari Arab Saudi. Kalau ada tawaran gede masuk, MU bakal mikir 2 kali buat nolak. Menariknya, performa Bruno musim ini bahkan layak masuk kandidat pemain terbaik liga. Walaupun pesaingnya berat kayak Gabriel Magalhaes dan Declan Rice dari Arsenal, kontribusi Bruno tetap nggak kalah keren. Tapi MU juga belajar dari kasus Liverpool dengan Mohamed Salah. Mereka kasih kontrak baru, tapi performanya menurun dan akhirnya pergi tanpa transfer fee. Nah, MU nggak mau kejadian yang sama terulang. Makanya sekarang muncul dilema besar. Jual Bruno sekarang dengan harga tinggi, atau pertahankan tapi risiko nilainya turun. Ini keputusan yang super tricky, bro. Salah langkah bisa berdampak besar ke masa depan klub. Walaupun secara resmi Bruno nggak masuk daftar jual, tapi internal klub mulai realistis.
Usia hampir 32 tahun bikin mereka harus mikir jangka panjang. Apakah ini waktu terbaik buat cash out atau tetap setia sama sang kapten? Jadi sekarang semua mata tertuju ke MU. Apakah mereka bakal nekat jual bintang atau tetap bertahan demi loyalitas? Satu hal yang pasti, bursa transfer musim panas nanti bakal jadi salah satu yang paling panas dalam sejarah mereka.